mati ya. Kita hidupkan kontaknya. Nah, sudah menyala ya. Coba lari ke sini lagi kamera. Nah, sudah menyala ya. Sudah kita kontaknya sudah kita hidupkan. Nah, kita coba tes tuh, menyala ya. Oh. Ya, sudah menyala semua. Oke, sudah menyala. Otomatis speedometer bakal nyala dan klakson juga hidup ya. Di starter juga bakal hidup nih. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lagi ngoprek-ngoprek yaitu Honda Vario LED All ya. Ini motor penyakitnya jadi sangat lucu, sangat membagongkan sekali guys. Ya, begitu kita kontak, mati guys. Ya, mati. Semuanya dah mati. Klakson mati semua ya. Pokoknya sen juga pada modar semua ya. Tuh, mau kontak hidupin berapa kali? Tuh. Ini udah untuk mempersingkat waktu dan durasinya, udah sengaja kita nggak divideoin untuk pembongkaran ininya ya, karena ini mau ngecek perkabelannya guys. Oke, coba papa disela dulu papa. Nah, ini coba disela sekali. Oh, hidup guys. Ya, hidup. Udah kalau disela sekali hidup. Coba kita matikan. Nah, kita nyalakan. Hidup guys. Ya, starter juga hidup. Tarik bon, rem belakangnya. Tarik lah. Hidup guys. Ya, hidup. Tapi nanti mati lagi guys. Nih, kontakin berapa? Nah tuh, ya, tuh mati lagi guys. Nih, ini matiin, hidup tuh, mati. Kayaknya mati suri dia. Ya, mati suri ini. Aduh, kayak gimana nih guys ya? Ini udah kita protolin semua karena kita mau ngecek perkabelannya. Terutama kita cek dulu bagian sininya ya, bagian soket. Udah, coba kita cek jalur-jalurnya semua. Terus bagian ECU, soket ECU aman. Yang ke bawah bagian soket ECU pun aman, alhamdulillah. Dan di bagian sini nih guys. Nah, oke, sebentar ya, kita. Oke guys, langsung aja kita coba cek untuk bagian tegangan akinya ya. Di sini untuk tegangan akinya lumayan bagus. Ya, di sini lampunya terang tuh. Ya, berarti untuk aki nggak ada masalah ya. Jadi normal untuk aki tegangannya bagus. Langsung aja kita coba pindah ke bagian sikringnya guys. Nah, untuk sikringnya di sini ada dua baris ya. Yang sebelah kiri saya itu adalah sikring standby. Terus yang sebelah kanan saya itu adalah sikring setelah kunci kontak on. Nah, ini untuk yang standby ya. Jadi kunci kontak sebelum on dia harusnya sudah mengeluarkan arus listrik. Nah, ini yang dua sudah mengeluarkan arus listrik ya. Ini yang dua. Coba yang paling bawah. Nah, di sini yang paling bawah itu tidak mengeluarkan arus listrik sama sekali, dan yang baris sebelah kanannya itu adalah kunci setelah kunci kontak on. Nah, coba kuncinya kita on kan dulu ya. Nah, ini kuncinya udah kita on kan. Lanjut kita coba cek ya. Nah, di sini untuk baris yang sebelah kanan itu ternyata tidak ada tegangan arus listriknya sama sekali guys. Ya, tiga-tiganya semua. Nah, cuman yang ini dua ya, yang standby, yang duanya itu ada, tapi yang satunya yang paling bawah itu nggak ada guys ya. Oke, langsung aja kita cek bagian kabelnya. Oke, lanjut kita cek bagian perkabelannya ya guys. Nah, ini tadi kan yang tidak menyala, sikring yang standby yang tidak menyala itu yang bagian pinggir ya, yang paling pinggir tadi ya, itu tidak menyala. Padahal itu adalah sikring yang standby yang sebelum kunci kontak on harusnya dia sudah mengeluarkan arus listrik. Nah, ini dia sikringnya dan ini untuk jalurnya. Nah, ini untuk kabelnya. Tuh, kabelnya tidak ada, dicolok juga tidak ada, dan ternyata guys, ini dia terketemu penyakitnya ya. Nah, penyakitnya yaitu adalah kabelnya korosi ya. Nah, tuh ya. Korosi kelihatan ya guys. Sedikit agak blur soal kameranya nih. Nah, ini alhamdulillah udah kelihatan lah ya. Ini kalau maklum kalau agak blur sedikit ya, soalnya HP-nya HP jadul guys ya. Nah, coba kita tarik ya. Ini kalau ditarik langsung putus guys. Kalau ditarik langsung putus. Jadi motor ini kalau disela hidup. Nah, ini kita tarik putus tuh ya. Putus. Jadi ini korosi guys. Ya, kemakan usia lah, secara gampangnya seperti itu ya, kemakan usia. Dan alhamdulillahnya itu langsung ketemu ya. Bang, emang semua motor kalau seandainya mati kayak gitu, apakah kabelnya di situ yang putus? Enggak juga guys ya. Kadang-kadang namanya motor itu penyakitnya berbeda-beda. Walaupun ciri-cirinya sama, tapi bukan berarti penyakitnya itu sama ya. Jadi nggak bisa ditebak-tebak, apalagi udah urusan namanya perkabelan.
Kalau namanya udah perkabelan tuh aduh paling anti dah pokoknya. Nah, kita coba tes tuh ya, menyala guys kabelnya tuh ya, nyala tuh. Ini adalah kabel standby ya. Untuk jalur ke sikring standby yang sebelum kunci kontak on dia sudah ada arus ya. Nah, ternyata putus di sini. Ini ada arusnya ya. Langsung aja mau kita perbaiki dulu ya untuk kabel-kabelnya. Nah, oke guys, alhamdulillah ini udah kita perbaiki ya untuk kabel yang tadi putus, udah kita sambungkan lagi, udah kita solder juga ya biar lebih kuat. Dan jangan lupa diamankan atau bisa menggunakan solasi atau solasi bakar, lebih bagus ya menggunakan solasi bakar, karena kalau solasi bakar dia tidak mengandung lem ya, tidak mengandung lem, jadi lebih aman aja ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada ya nggak apa-apa, pakai seadanya aja ya. Langsung coba kita tes dulu ya apakah sudah berhasil. Nah, kita coba colokin ya. Tadi kan ini belum nyala ya guys, yang bagian paling bawah itu sikringnya tadi kan belum nyala. Nah, kita tes dulu yang bagian atas. Nah, ini kunci kontak belum on ya, itu sudah menyala guys. Nah, itu udah menyala. Terus yang paling bawah alhamdulillah sudah menyala guys. Nah, kalau sudah menyala seperti ini Pak, insya Allah setelah kunci kontak on, sikring yang barisan sebelah kanan itu akan aktif ya, atau akan normal atau mengeluarkan arus listrik. Nah, ini yang sebelah kiri ya sudah normal semua nih, sudah bagus. Berarti tadi penyakitnya adalah kabel yang sikring yang paling bawah yang standby itu putus guys, penyakit motor ini. Jadi tadi motor ini penyakitnya kalau disela hidup guys ya. Setelah disela dimatiin kunci kontaknya, terus dihidupin lagi kunci kontak, dia hidup starter teman hanya beberapa kali aja, tapi mati lagi, mati total. Nah, ini udah menyala tuh ya, speedometer sudah menyala. Nah, coba kita tes untuk bagian sikringnya sebelah kanan. Nah, tuh ya. Jadi setelah kunci kontak on, sikringnya sebelah kanan barisannya itu akan mengeluarkan arus. Nah, ini terlihat ya teman-teman, itu mengeluarkan arus. Dan kalau udah seperti ini, insya Allah pasti bakalan normal ya. Juga bakal hidup nih. Oke, jadi penyebabnya ini motor adalah kabel yang korosi ya guys, korosi, apalagi di bagian cenderung sih ya, cenderung kebanyakan itu di bagian lengkukan sini nih, sini, terus di bagian bawah ini nih, bawah sikring itu sering banget mengalami korosi guys. Jadi barangkali teman-teman mengalami hal serupa, tapi nggak bisa ditebak sih ya, nggak bisa ditebak posisinya sama di sini tuh nggak bisa. Kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Jadi tergantung cara kita menanganinya. Pokoknya intinya kalau untuk perkabelan harus sabar, harus teliti ya. Itulah namanya penyembuhan atau ngurut kabel itu sangat membagongkan guys. Makanya kadang-kadang sering banget kita yang kalau ngurut kabel itu sering banget kita disepelekan ya. Disepelekan, cuman nyolder doang kok, cuman segini doang kok ya kan. Tapi padahal puyengnya minta ampun guys. Puyengnya minta ampun. Salah-salah dikit ya koslet, motor orang mati ya, bledung. Oke guys, jadi seperti itu. Intinya kita saling menghargai pekerjaan orang, apapun, walaupun hanya cuma nyolder gini doang ya kan. Tetap karena kita pencariannya itu, prosesnya juga, ilmunya juga kan lama ya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nanti tinggal kita rapihkan aja untuk bagian body-bodinya, masa gampang lah itu mah ya, sesuai sama kita yang tadi waktu kita bongkar seperti apa ya, pemasangannya seperti apa, tinggal sebaliknya aja. Oke guys, semoga bermanfaat. Mundur heula tuh. Nah, oke. Oke guys, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pokoknya mah hampurannya, tah kameramen rada soakeun pokoknya mah ya. Pokoknya jos lah buat kameramen. Hancur tuh.